Shalom, puji nama Tuhan. Senang dapat jumpa dengan saudara-saudara di mana saja. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan suasana dan view yang berbeda seperti biasanya. Untuk itu mari saya mengajak saudara-saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yang terambil dari Yosua pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat. Saya hanya membacakan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama, semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Ayat yang ke-6, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan satu firman Tuhan yang membuktikan akan janji Tuhan ketika Yosua di pasal yang pertama begitu takut dan gentar ketika dia tahu bahwa dia harus menggantikan Musa. Kita tahu siapa itu Musa. Musa adalah pemimpin yang karismatis, yang besar, yang begitu sangat luar biasa, yang membawa umat Tuhan yang ada dalam perbudakan di Mesir selama 430 tahun, dan Musa bersama-sama dengan saudaranya Harun membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Tetapi sayangnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, dan pada akhirnya Yosua lah yang dipercaya untuk menggantikan Musa. Yosua begitu takut dan gentar karena dia harus mengambil alih kepemimpinan daripada Musa. Tapi apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan pasal 1 dari kitab Yosua? Tuhan katakan sebagai janjinya, Yosua, di mana engkau menginjak, maka aku akan serahkan tanah yang kau injak tersebut. Dan apa yang kita baca dari Yosua pasal 11 ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai Yosua dan Yosua akan dibuat berhasil. Saudara-saudara, kita melihat sekarang bagian daripada Yosua pasal 11 ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, dikatakan di sini, dari judulnya saja dikatakan bagian utara Kanaan direbut. Di sini Yosua ingin membawa umat Tuhan yang sudah terlampau lama di padang gurun. Mereka sering menghadapi krisis dengan air, dan Yosua ingin membawa ke tanah Kanaan, di mana Tuhan pernah menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu penuh susu dan madu. Dan Yosua membawa mereka ke bagian utara Israel. Kita tahu apa yang ada di sana, antara lain Gunung Hermon dan tempat-tempat di mana di Israel Utara itu penuh dengan sumber mata air. Dan kita tahu ada Gunung Hermon yang ada di utara, yang mengalirkan sumber air dari mata air ke sungai Yordan, dan akhirnya membawa ke Danau Galilea yang sampai saat ini menjadi sumber kehidupan orang Israel. Dan di tempat inilah kita tahu bahwa di sini adalah lumbung padi atau lumbung gandum, di mana orang Israel memiliki peternakan maupun juga perkebunan, dan itu semua subur. Dan Yosua membawa orang Israel dari padang tandus di daerah gurun masuk ke daerah Israel Utara yang hijau, yang penuh susu dan madu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang kedua, rupanya kita menemukan di sini bahwa tempat yang subur itu dihuni oleh banyak kerajaan-kerajaan. Dan mereka mendengar bahwa Yosua dan orang Israel akan masuk dan merebut tempat mereka. Dan mereka di sini bersepakat untuk mengumpulkan kekuatan. Kalau kita baca ayat yang ketiga dikatakan yakni raja-raja orang Kanaan
di sebelah timur dan di sebelah barat, ya, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, di pegunungan orang Hewi, di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Mereka semua bergabung, saudara-saudara, menjadi satu kekuatan dari beberapa kerajaan untuk bisa melawan Yosua. Dan saudara, Alkitab mencatat bahwa jumlah mereka sangat banyak. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, ya, di sini bahwa dikatakan kemudian keluarlah raja-raja ini bersama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Seperti pasir banyaknya di tepi laut. Saudara lihat, saya sekarang ada di tepi laut, ya, di satu pulau. Kalau saya genggam pasir di pantai ini, wah, saya tidak bisa menghitung jumlah pasir yang ada. Yang saya genggam cuma sedikit. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang keempat bahwa musuh daripada Yosua itu begitu banyak. Diibaratkan seperti pasir di pantai seperti itu. Tetapi apakah Yosua takut, saudara-saudara, dengan tantangan yang dihadapi? Tidak. Justru Yosua di sini dia begitu yakin dan semangat bahwa Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan mereka mengalami begitu banyak mujizat-mujizat selama kepemimpinan Musa yang disaksikan oleh Yosua, itu masih berlaku, sehingga Yosua begitu yakin bahwa walaupun jumlah mereka kecil dan kalah banyak dengan musuh mereka, tetapi karena Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasanya yang besar ada dalam pihak mereka, maka Yosua yakin, maka kerajaan itu akan dikalahkan, akan ditaklukkan. Masalahnya, saudara, Yosua perlu tahu strategi dan cara bagaimana untuk bisa menaklukkan kerajaan yang tentaranya begitu banyak seperti pasir di laut. Di sini, saudara, sangat indah sekali ketika ayat 6, Yosua datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, sehingga Yosua tahu cara, strategi untuk menaklukkan mereka. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban, dan jawaban Tuhan itu luar biasa. Di ayat 6 dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati, terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, kereta mereka haruslah kamu bakar. Ada 3 hal di sini, saudara. Tuhan ingin supaya Yosua jangan takut. Itu yang pertama. Karena kebanyakan ketika orang melihat tantangan yang begitu besar, masalah yang begitu besar, langsung imannya ciut, kecil. Tetapi Tuhan mengingatkan Yosua, jangan takut. Dan Yosua benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak takut. Dia sebagai seorang pemimpin, dia tunjukkan itu kepada orang Israel. Tetapi dia tidak hanya perlu supaya tidak takut, dia harus tahu caranya. Caranya yaitu dikatakan bahwa kuda mereka harus dilumpuhkan. Dan yang kedua, kereta mereka harus dibakar. Kuda harus dilumpuhkan, kereta harus dibakar, karena disitulah kekuatan mereka. Dan Yosua melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Oh, indah sekali, saudara. Yosua dia minta petunjuk kepada Tuhan, lalu dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga pada akhirnya, saudara, kita melihat bahwa serangan Yosua dikatakan di ayat yang ke-7 itu dilakukan dengan tiba-tiba. Ayat 7 dikatakan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan pasukan Israel menyerbu mereka. Jadi mereka dalam keadaan yang tidak siap. Yosua melakukan penyerbuan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melumpuhkan kuda-kuda mereka serta membakar kereta mereka. Akibatnya mereka tunggang langgang, dan pasukan yang begitu banyak yang dikatakan seperti pasir di lautan itu mereka lari terbirit-birit, dan orang Israel akhirnya memenangkan pertempuran dan menguasai daerah Kanaan di Israel Utara. Inilah sesuatu pelajaran yang luar biasa
yang kita dapat dari Yosua. Yang pertama, saya mau katakan kepada saudara, Yosua pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Tuhan berjanji apa kepada Yosua? Semua yang engkau injak akan diserahkan kepada Yosua. Dan Yosua pegang itu. Lalu yang kedua, sebagai seorang pemimpin, Yosua tahu dia harus bertindak apa dan membawa kemana umat Tuhan. Sehingga Yosua membawa ke Kanaan Timur di Israel Utara, yang merupakan tempat sumber mata air dan tempat yang berlimpah susu dan madu. Dan ini belum pernah dilihat oleh orang Israel yang begitu lama mereka ada di padang gurun. Itu pemimpin yang luar biasa, visioner, saudara-saudara. Yosua visioner. Dan tidak hanya visioner, tetapi Yosua tahu ada tantangan. Segala sesuatu yang ingin membuat berhasil itu tidak mudah, harus kerja keras. Dan Yosua tahu dia harus menaklukkan kerajaan utara. Dan dia minta petunjuk kepada Tuhan. Petunjuknya apa? 3. Jangan takut, lumpuhkan kuda mereka. 3. Bakar kereta mereka. Dan Yosua lakukan itu. Dan pada akhirnya ayat 9 sangat indah sekali, ya. Dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, bahkan dikatakan mereka dikejar sampai ke Sidon. Mereka lari tunggang langgang. Dan akhir daripada firman Tuhan ini di ayat 9, Yosua dikatakan sekali lagi, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, ya, sehingga Yosua berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita sungguh-sungguh dapat melakukan kehidupan ini dengan melakukan tujuan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh dapat berhasil oleh karena kita berpegang kepada janji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga itulah yang membuat Yosua berhasil. Dan pada akhirnya mereka benar-benar bersuka cita. Oleh karena mereka setelah sekian lama ada di padang gurun, mereka dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu mereka akan diberikan tanah yang penuh susu dan madu. Dan itu digenapi ketika mereka menaklukkan daerah Kanaan Timur. Kiranya saudara dan saya juga, apapun yang kita akan alami di dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, kita tetap berpegang dengan apa yang Yosua lakukan, dan itu menjadi petunjuk dan teladan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan kita sungguh-sungguh dapat dibuat berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Amin.